Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di kelas berapa? Oh, di kelas C. Kok semuanya siapa? Alpin ya? Oh ya, oke. Di sini yang di absen ada 23 orang. Ini berapa nih? 20 orang. 3 orang lainnya pada kemana? Ada kabar enggak? Oh, lagi, lagi sakit. Ya, semoga ketiga teman-teman kita disehatkan oleh Allah SWT sehingga bisa belajar kembali seperti biasanya. Nah, sebelumnya ingin mengingatkan materi yang sebelumnya. Kita belajar apa pada pertemuan sebelum ini tentang sholat. Ya betul. Kemarin apa? Sholat berapa waktu? 5 waktu. Betul. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Betul. Berarti udah paham semua ya tentang sholat yang kemarin. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bijak dalam digital dan bermedia sosial. Nah, sebelumnya Bapak izin untuk tidak pakai laptop ya, soalnya laptop lagi keadaan rusak. Jadi Bapak materinya lewat HP aja ya. Bapak izin memakai HP. Nah, dalam digital dan media sosial, apa aja yang kalian ketahui yang berhubungan dengan digital dan media sosial? TikTok, bener. Apalagi? YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ya, itu termasuk ke dalam media sosial. Kalau digital apa? HP, betul, benar. Apa udah tahu semua ya? Komputer, laptop, ya. Jadi itu digital itu adalah alat untuk media sosial. Maksudnya itu digital itu seperti rumah. Nah, di dalam rumah tersebut ada kamar mandi, ada kamar, ada dapur, ada ruang tamu. Nah, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan selain yang yang ruangan di si rumah tersebut itu yang dinamakan media sosial. Sedangkan rumah itu adalah tempat gitu ya, tempat kita bermedia sosial, itulah gambarannya. Nah, dunia digital kini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir tiap hari, bahkan hampir tiap jam ya, kita tak luput daripada memegang HP, memainkan HP, bermedia sosial, dan sebagainya. Nah, namun tanpa disadari, kebiasaan ini dapat mempengaruhi waktu, emosi, dan spiritual kita. Oleh karena itu, penting untuk diingat kembali bahwa memahami bagaimana cara menggunakan teknologi dengan cara bijak, seimbang, dan penuh kesadaran agar tidak terjebak dalam pengaruh negatif. Nah, Bapak ingin bertanya, berapa kali dalam sehari ini kalian buka HP? Berapa? Siapa ya? Namanya? Andi. Berapa Andi? 5 kali. Ini siapa namanya?
Nisa, Nisa berapa kali Nisa? 7 kali. Nah, berarti eh, sesuai dengan materi kita hari ini ya. Jadi kita tuh memang tidak luput dalam kegiatan sehari itu menggunakan HP dan digital dan media sosial. Nah, jadi itu ada bahaya yang eh, bahaya buruk terhadap diri kita tentang eh, digital dan media sosial ini. Dan itu di digital dan media sosial itu memang ada kebaikan seperti lebih fleksibel, lebih memudahkan komunikasi, bisa melihat, bisa belajar, bisa melihat dunia, bisa melihat dunia lain, misalnya negara lain maksudnya Arab, bisa lihat Mekah, bisa lihat makam Nabi misalnya kan. Tapi juga ada bahayanya. Nah, di dalam materi kita hari ini ada 3 bahaya eh, dalam bermedia sosial dan digital. Yang pertama adalah doom scrolling. Nah, ada yang di sini tahu apa itu doom scrolling? Apa? Berterus-terusan men-scroll video-video. Ya, betul. Nah, apalagi? Oh, sering bermain media sosial hingga lupa waktu ya kan. Sering membuka media sosial. Nah, pada pulang ini betul yang sudah dijelaskan sama rekan-rekan sekalian. Memang doom scrolling itu adalah keseringan men-scroll video-video yang mana video tersebut berdampak negatif kepada diri kita. Contoh video negatif apa? Misalnya video yang memakikan syahwat, video kecelakaan, video hantu, dan sebagainya macamnya. Yang mana video-video tersebut dapat mempengaruhi keburukan dalam hidup kita. Misalnya nonton hantu, kita menjadi takut. Misalnya menonton video orang lagi kecelakaan, kita menjadi takut, tertekan, rasa tidak mau lewati. Misalnya di flyover ada orang kecelakaan, kita nggak mau melewati jembatan flyover karena trauma melihat video tersebut gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan scrolling. Dan itu kalian harus memilah yang mana video yang bisa kalian ambil, bisa kalian pelajari, jadikan informasi. Dan jika kalian tahu bahwa video tersebut tidak berdampak negatif bagi kehidupan kalian, maka kalian jangan menonton video tersebut. Nah, jika video tersebut muncul, langsung aja, nggak usah dihiraukan gitu, langsung pindah ke video lain aja gitu yang lebih berpositif, yang berdampak negatif positif bagi hidup kita. Nah, yang kedua adalah comparison culture. Ada yang tahu comparison culture? Ada yang di sini yang suka posting-posting pencapaian, misalnya lagi dapat THR nih, misalnya lagi jual satu nih, kalau kita ada. Nah, itu comparison culture ini ialah artinya tuh budaya perbandingan. Jadi itu suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, misalnya ini siapa namanya? Ahmad. Ahmad, ini siapa namanya? Adil. Nah, Ahmad sama Adil, Adil tuh melihat Ahmad itu orang yang kaya gitu ya kan, orang kaya, jualan asal terus, olahraga juara mulu gitu ya kan. Tetapi si Adil nggak merasa tidak punya apa-apa, tidak ada kelebihan, tidak ada daya tarik kepada dirinya sendiri gitu.
sehingga membuat Ariel ini insecure. Nah, jadi comparison culture itu kayak insecure gitu, bahasa Inggrisnya gitu ya kan, tidak secure. Nah, dan juga bukan hanya si Adele, si Ahmad eh, juga bisa comparison culture, membandingkan dirinya dengan Adele juga. Bukan hanya Adele yang bisa membandingkan dengan Ahmad, tetapi Ahmad juga bisa membandingkan dirinya dengan Adele gitu. eh, nggak mau berteman dengan Adil gitu ya kan, nggak banget nih gitu berteman sama Adil gitu, nggak punya apa-apa, nggak ada prestasi, nggak ada kelebihan, nggak level lah pokoknya berteman sama Adil. Jadi tuh digital itu juga bisa membuat kita itu insecure, bukan hanya dalam pertemanan, tetapi juga dalam dunia maya gitu ya kan. Misalnya melihat artis Raffi Ahmad beli rumah baru, kita insecure membandingkan diri dengan Raffi Ahmad. Nah, solusinya apa? Nah, jadi solusinya kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus kepada kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Yang mana kekurangan kita tambahin. Atau misalnya kurang bisa membaca, ya kita harus belajar membaca. Nah, dan kalau kita mempunyai kelebihan, ya terus dikembangkan. Misalnya suka bernyanyi, ya cari komunitas bernyanyi misalnya, belajar vokal kepada yang profesional dan sebagainya. Nah, manusia itu diciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan itu nggak mungkin kalian itu tidak punya kelebihan. Pasti kalian punya kelebihan sesuai dengan khas dan kesukaan kalian masing-masing. Nah, yang ketiga adalah digital fetish. Digital fetish. Yaitu uh, digital fetish itu yang melihat media sosial. Dalam media sosial itu uh, membuat karena keasikan melihat media sosial karena keseringan main HP, handphone, jadi itu fisik kalian itu menjadi buruk. Maksudnya itu mata kalian menjadi lelah, otak kalian menjadi capek, mental kalian merasa lemah. Itu yang diakibatkan terlalu sering membuka di digital dan media sosial. Nah, solusinya ya kalian harus melihat, kalian harus bijak gitu. Kalau masalah ya jangan diteruskan main HP, istirahat gitu, makan misalnya, makan sehat, ataupun bikin waktu gitu. Nih tiap jam 1 jam itu aku main HP cuma 10 menit aja, pas 10 menit aku istirahat, lalu sejam lagi aku main HP lagi 10 menit. Itu juga nggak apa-apa, sebagai pembelajaran aja ya, sebenarnya. Atau sehari itu cuma sejam aja main HP juga bisa seperti itu. Kalian harus melatih agar tidak ketergantungan menggunakan HP gitu. Kecuali kan semuanya ada kecuali ya, maksudnya memang urgent gitu, yang penting gitu, nggak bisa tidak menggunakan HP gitu kan. Misalnya ada meeting sekolah misalnya, karena sekolahnya online ya menggunakan aplikasi Zoom misalnya kan, ataupun ada teman-teman kalian yang ngechat, informasi itu sangat penting bagi kalian, ya itu nggak apa-apa kalian buka HP. Maksudnya itu kalian itu jangan terlena gitu dengan game misalnya, dengan chatting dengan satu orang tapi omongan dalam chatnya nggak penting-penting amat gitu kan. Suka suka buka video TikTok, YouTube, Instagram, tapi tidak ada manfaat bagi kalian, malah video tersebut berapa negatif bagi kalian. Nah, disitulah kalian membatasi diri gitu, membatasi
eh, sesuai kemampuan kalian. Misalnya dengan lelah nih, capek, ya kadang tuh juga nggak merasa capek ya main HP gitu. Pas sudah selesai baru terasa capek. Yang kedua itu kalian ada timing gitu. Ada waktunya kalian istirahat, ada waktunya kalian main HP, ada waktunya kalian makan, ada waktunya kalian belajar. Itu harus kalian atur kegiatan-kegiatan kalian setiap hari. Nah, seperti itu. Nah, selain yang tiga ini, ada juga yang yang berkesinambungan dengan ini digital dan media sosial, yaitu tentang uh, jarimu adalah harimaumu dan mulutmu adalah harimaumu. Maksudnya itu kalian suka komen-komen video orang gitu ya kan, kalian nggak tahu beritanya hoax atau gimana gitu kan, apakah informasi ini betul atau tidak, apakah informasi ini masih keliru, kalian komen gitu, misalnya tidak sesuai dengan kalian inginkan, misalnya Persib kalah misalnya, padahal kan belum tentu gitu kan, cuma konten untuk macam-macam pendukung Persib doang gitu kan. Kalau momen bahasa binatang, bahasa kasar, nah itu tidak boleh ya kan. Ada mengenai itu, kita ada berteladan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam contohnya ya. Ini sebagai contoh aja. Dari itu Umar bin Khattab, ada yang tahu di sini Umar bin Khattab? Bapak Abdul, bukan, maksudnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu Umar bin Khattab. Dia orangnya gagah, berani, kuat, tegas ya kan. Tetapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam berbicara. Ia sering menimbang dampak dari setiap kata-kata yang diucapkan. Bahkan menangis karena takut ucapan tersebut takut salah dalam berbicara. Saking itu, walaupun dia tegas, berani, kuat, tapi dia punya hati yang lembut, tidak takut salah terhadap ucapan dia saat berbicara kepada sesama manusia. Dalam konteks digital, Umar adalah teladan kehati-hatian, tidak asal bicara, tidak ikut arus yang buruk maksudnya, yang berdampak buruk kepada diri kita, dan selalu mengutamakan kebenaran. Nah, kan kalau tadi kan kita nggak benar kan, pasti kalah. Belum aja main udah kalah gitu ya, masa iya gitu ya kan. Nah, di sini ada dari Al-Qur'annya. Anis, coba baca Anis. Quran surah Al-Isra ayat 36. Ada bawa Quran kan? Baca dan sama artinya juga. Nah, dalam surah Quran Al-Isra ayat 36, artinya janganlah kamu mengikuti apa yang tidak janganlah kamu mengikuti apa yang uh, tidak punya ilmu dengan apa janganlah kamu mengetahui janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Nah, kan masalah tersebut kan kalian tidak tahu gitu ya gitulah pokoknya. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Nah itu misalnya orang mengejek artis misalnya kan, misalnya artis ini ada kesalahan gitu, kan juga ikut menghujat gitu. Padahal cuma video sepotong-sepotong, tapi kalau hujat sampai
detail banget gitu, seolah-olah kalian tuh hidup sama dia dari lahir sampai dewasa gitu. Orang kalian yang seolah-olah kalian yang uh, hidup menampingi dia gitu ya, sudah tahu tentang dia. Nah gitu, jangan mengikuti sifat itu, maksudnya jangan mengikuti komen-komenan yang nggak baik gitu. Yang kedua ada surah Al-Ahzab ayat 70. Dimas coba baca, Dimas, Quran surah Al-Ahzab ayat 70 beserta artinya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan katalah perkataan yang benar. Kan nyambungkan dengan tadi, yaitu berkatalah yang benar. Carilah sesuatu, berita yang benar juga, berkata yang baik, yang benar maksudnya itu baik, tidak bohong, dan sesuai dengan realita gitu. Gitu. Nah, uh, dari penjelasan ini, saya ingin kalian semua bikin kelompok. Kan kemarin ada 4 kelompok tuh. Nah, satu kelompok apa? Satu kelompok per kelompoknya bikin contoh-contoh uh, keburukan dalam digital tadi, contoh comparison, contoh scrolling, doom scrolling, contoh digital fetish. Nah, dan kalian bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, apa solusi dari agar tercegah dari bahaya tersebut gitu. Kalian bikin mapping, Bapak beri waktu 10 menit cukup. Oke, kelompok 1. Ya, bagus. Kelompok 3. Ini apa nih? Oh iya, benar, betul. Nah, udah 10 menit. Udah semua kelompoknya udah semua. Udah, karena waktunya udah mau habis ya. Bapak minta satu orang aja untuk menjelaskan ke depan. Satu orang aja menjelaskan apa yang ditulis tadi. Ya, silakan. Siapa? Algi. Ayo Algi. Jelaskan ke teman-temannya. Nah, begitulah apa yang jelaskan dengan teman kalian tadi. Kalian harus bijak ya kan, bijak lagi, terus berbuat baik, terus berkata benar, dan semoga dan dia berharap tadi semoga kita semua bisa hidup dengan baik, dengan benar ya, lebih pintar, lebih bijak lagi, lebih bisa menyeimbangkan dan sebagainya. Kita beri A+ kepada kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, itulah yang dapat Pak sampaikan pada pertemuan kali ini. Besok kita belajar tentang itu ya, tentang penyakit hati. Nah, semoga minggu depan teman-teman kalian yang sakit gitu ya ikut belajar sehat gitu ya, semua sehat, semua juga ikut dalam belajar sehingga tidak ada yang ketinggalan dalam bentuk ilmu. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kita jelas, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.